أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat Ghafir sampai ayat yang ke-71. Surat Mukmin juga disebut Ghafir. Di dalam ayat ini melanjutkan daripada ayat yang sebelumnya terkait dengan orang-orang yang mendustakan. Ayat yang sebelumnya disebutkan alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lam. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan apa yang kami utus, apa yang dibawa oleh para rasul kita, utusan-utusan kita, maka keadaannya bagaimana? Allah berikan ancaman di dalam ayat ini. Fasaufa ya'lamun, maka niscaya mereka akan mengetahui. Akan mengetahui apa? Akan mengetahui siksaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat sebelum ayat setelahnya, yaitu idil aghlalu fi a'naqihim wasalasil. Tatkala mereka nanti akan masuk ke dalam api neraka dan terikat tangan-tangan mereka di leher-leher mereka bil aghlali wasalasil, dengan rantai-rantai, belenggu-belenggu yang akan mengikat mereka. Ini salah satu macam daripada siksaan mereka. Yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Mereka nanti akan ditarik oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala fil hamimi, dengan rantai-rantai tersebut, belenggu-belenggunya yang kemudian akan ditarik oleh para malaikat kemana? Fil hamim. Mereka akan dimasukkan dalam api, dalam air, dalam air yang sangat panas sekali, al-musakhan binari jahannam, yang panasinya pakai air, pakai api neraka jahannam. Ini bukan pakai gas 3 kilo, bukan gas 3 kilo ini, tapi pakainya pakai api neraka jahannam. Airnya begitu meletup-meletuplah dengan panasnya yang luar biasa. Dimasukkan ke tempat tersebut, thumma yuqaduna wa yuhraquna fiha, lalu kemudian dipanasi sedangkan mereka itu ada di dalamnya. Sehingga ini termasuk satu siksaan. Thumma fin nari yusjarun, setelah itu kemudian mereka ditarik masukkan ke dalam api. Jadi berpindah dari satu macam siksaan menuju macam siksaan yang berikutnya. Tadi ditarik menuju ke air yang sangat panas, lalu kemudian dimasukkan ke dalam api. Disebutkan oleh Ibnu Tafsir, wa makna ayat anna salasila muttasilah bil aghlal, bahwa sesungguhnya belenggu-belenggu tersebut itu terhubung dengan rantai-rantai yang mana wahia bi aidi az-zabaniyah, berada di tangannya para malaikat az-zabaniyah, yushabuna ala wujuhim taratan ilal hamim, ditarik mereka, terkadang dimasukkan dalam air yang sangat panas mendidih tadi, dan kemudian terkadang dimasukkan ke al-jahim, yaitu berupa api neraka, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lainnya, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka itu berkeliling dari satu tempat menuju tempat yang lain, antara satu macam siksaan menuju macam siksaan yang lainnya,
tujuannya dari air yang mendidih dan masuk ke dalam api yang sangat panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, keluarga kita, keturunan kita daripada siksa api neraka. Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah. Kemudian dikatakan kepada mereka sebagai satu penghinaan kepada mereka, mana sudah berhala-berhala, arca-arca yang dahulu kalian sembah selain Allah, dianggapnya sebagai sekutu selain Allah, yang dianggapnya bisa selamatkan mereka, yang bisa nanti kasih syafaat kepada mereka. Maka ditanyakan, mana itu berhala-berhala kalian? Mana Lata, Uzza dan lain sebagainya yang kalian agung-agungkan ketika dahulu di dunia? Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikatnya. Mereka jawab apa? Qalu dhallu 'anna. Mereka menjawab dengan mengatakan, wah, enggak ada sudah. An uyunina, kita enggak lihat ini dengan mata kita, ya. Wala nastashfi'u bihim, sehingga kita tidak bisa minta syafaat kepada mereka. Mereka anggap berhala-berhala itu sama dengan Allah, sehingga sampai mereka katakan kalau mereka menyembelih sesuatu diberikan kepada berhala sampai kepada Allah, kalau mereka kasihkan langsung kepada Allah nggak sampai. Jadi harus lewat berhala-berhala untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anggap bahwa berhala-berhala itu sama dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditanyakan, mana kekuatannya, mana bagaimana bisa selamatkan kalian daripada siksaan semacam ini? Bahkan disebutkan di dalam ayat selanjutnya, bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Kita ini dahulunya gak pernah sembah itu kok, gak pernah sembah berhala-berhalanya. Kita gak pernah anggap berhala-berhala itu bisa bisa sembuhkan mereka, bisa kasih syafaat mereka, bisa kasih tolong mereka. Dikatakan oleh para ahli tafsir, jahadu ibadatahu. Mereka ini mengingkari dulu pernah sembah berhala-berhala. Jadi manusia biasa, ada dustanya. Sudah sampai keadaan semacam itu, mereka mendustakan diri. Kita nggak sembah kok, kita nggak sembah mereka. Balam nakun nad'u syai'a. Kita ini nggak pernah sebut-sebut selain yang lainnya. Kita cuma sebut nama Allah. Padahal dahulunya sembah berhala. Wa inna ma fa'alu dzalika. Kenapa mereka sampai kerjakan semacam itu hingga kemudian mereka ingkari bahwa mereka pernah dahulu sembah berhala-berhala tersebut? Lihiratihim wa tirabihim, karena kebingungan mereka. Orang kalau sudah bingung, dan saya enggak ke sana. Tujuannya, padahal tujuannya ke sana, tapi dia katakan, lu kenapa? Karena dahsyatnya siksaan yang mereka terima, bingung, tidak bisa jawab terhadap apa yang ditanyakan. Ditanyakan mana berhala-berhalanya, nggak ada berhalanya. Kita ini nggak pernah sembah. Lu kenapa? Karena kebingungan mereka terhadap siksaan yang mereka terima, sehingga sampai mengungkapkan kata-kata semacam itu. Kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam kisah ini mereka sampai menyatakan semacam itu keadaannya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala sesatkan siapa orang-orang yang kafir. Artinya ketentuan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kasih hidayah kepada siapapun dan bisa menyesatkan kepada siapapun. Semuanya ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan miliknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba hanya sekedar
sekedar tunduk patuh kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap kita ini ditentukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq. Sebab apa ini kalian dapatkan siksaan, ya. Dikatakan dzalikumul azab, sesungguhnya siksaan-siksaan itu semuanya bima kuntum tudhirunahu fid dunya minas sururi bil maksiyati wa kathratil mal. Sebab kalian ketika hidup di dunia, kalian ini menampakkan rasa senang dengan maksiat-maksiat yang dilakukan, wa kathratil mal wa infaqihi bil muharramat. Banyaknya harta yang didapat, merasa senang, merasa bangga, dan dia belanjakan hartanya untuk hal-hal yang dilarang. Senang begitu. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa dirinya bermaksiat dan pasang status. Sudah maksiat, pasang status lagi. Lagi apa ya? Lagi minum dukung di suatu tempat. Sudah maksiat, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, dia bongkar sendiri. Maka kan dalam pembahasan disebutkan bahwa siapa yang bermaksiat lalu kemudian dia ceritakan maksiat itu kepada orang, maka termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu sudah ditutup aibnya oleh Allah, tapi dia sendiri yang bongkar. Malu seseorang, ya kan? Maka Nabi mengatakan fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, sudah berbuatlah apa yang kamu inginkan, ya, tapi segala sesuatu ada tanggungannya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan kok dalam agama. Tidak ada paksaan. Orang mau masuk Islam, tidak ada paksaan. Tapi apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas kok mana yang sesat, mana yang benar. Tidak ada paksaan. Ini loh, dalil-dalilnya Islam itu begini, bahwa keilmuannya, kejelasannya, hujjah-hujjahnya, ini loh, sudah qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas benar mana yang baik, mana yang salah. Tapi ingat, semuanya bukan tidak ada konsekuensi. Memilih apapun, manusia dikasih akal, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal dirinya mau pakai itu untuk apa, kan begitu. Semua sudah dikasih sarana-sarana itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar memang tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah pilih, konsekuensi terhadap apa yang dipilihnya. Maka disebutkan di sini bahwa sesungguhnya mereka orang-orang kufar dapatkan siksaan-siksaan semacam itu karena apa? Karena mereka ini merasa senang dengan hidup dunianya, maksiatnya, belanjakan hartanya di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, merasa senang, bangga. Ini yang namanya keren hidup di dunia, ya siap gini aja. Sesuatu yang beda. Kalau hidupnya ke masjid, ya sholat, ibadah, bukan suatu hal yang perlu dibanggakan. Tapi bangganya ya seperti Anda lihat sajalah. Qarun itu kan membanggakan hartanya. Ya sudah, tipe-tipenya ya semacam itu. Orang kalau sudah terlalu kaya, sudah terlalu hidup dunianya terlalu besar, maka yang dilakukan wajar itu, karena memang menggiurkan. Kehidupan dunia ini benar-benar menggiurkan. Maka dia pun akan tunjukkan. Walaupun kita ini ya masih sedikit-sedikit dunianya, tapi begitu HP-nya ganti, tunjukkan, banggakan diri. Itu wajar. Kalau kita, kelas kita ini kan
HP lah yang dibanggakan. Tapi kalau orang-orang yang sudah mobilnya dibanggakan, kan begitu. Terus kemudian kehidupannya dibanggakan, maksiatnya dibanggakan. Mereka sama apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Memang semacam itu kehidupan di dunia ini. Wa bima kuntum tamrahuna. Dan sebab apa? Sebab kalian ini merasa sombong, merasa dirinya khuyala, ya, merasa lebih daripada yang lain. Qala as-Sawi wa hadha wa in kana dhanban fil kufar illa annahu yajurru bidailihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asillah falahu min hadzal wa'id nasib. Sebutkan oleh Imam As-Sawi di dalam tafsirnya, tadi itu kan memang celaan buat orang kafir. Kan tadi kan disebutkan bahwa sesungguhnya kadzalika yudhillullahul kafirin. Ini orang-orang kafir keadaannya semacam itu. Tetapi sesungguhnya hal ini juga berlaku bagi siapa? Man tawassa'a fi ma'asillah, dia yang merasa dirinya mampu untuk berbuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu pasti kemudian mendapat bagian daripada siksaan yang diancamkan di dalam ayat ini. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau pasti kemudian merasa senang. Akhirnya dapat bagian. Tadinya malu awal-awalnya, lanjutnya kan kemudian merasa senang, merasa bangga bisa berbuat yang semacam itu. Dan kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Ceritakan itu kan bentuk bangga dari apa yang dikerjakannya. Sehingga hati-hati, ancaman ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang kafir saja, tetapi siapapun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kemudian mendapatkan bagiannya. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Masukkan orang-orang tersebut ke dalam pintu-pintu api neraka jahanam as-sab'ah, yang 7 pintu-pintunya, al-maqsumah lakum makithina fiha abada, yang sudah terbagi siksaan-siksaan itu pada mereka. Orang-orang yang munafik paling bawah pintunya, kan begitu. Kemudian orang Yahudi, orang Nasrani, baru yang keempat itu buat iblis. Tingkatannya kan bawah. Kalau surga itu kan tingkatannya ke atas. Tapi ini yang paling spesial, itu yang paling bawah untuk neraka. Buat siapa? Buat orang-orang munafik. Lanjutnya siapa? Yahudi. Lanjutnya siapa? Nasrani. Lanjutnya siapa? Iblis. Iblis yang keempat. Masih lebih rendah daripada siksaan orang-orang munafik dan siksaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha, mereka akan kekal berada di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, dan itu adalah seburuk-buruk tempat ya, bagi orang-orang yang mutakabbirin, yang mana mereka itu berlaku sombong. Tempatnya penghinaan bagi mereka. Apa yang terjadi? Tangannya terbelenggu. Itu penghinaan, merendahkan kepada mereka. Maka siksaan-siksaan yang ada di dalam api neraka itu sejenis dengan amalnya. Maka apa saja yang dikerjakan oleh orang itu ketika hidup di dunia akan dapat siksaan yang sesuai. Tidak berlebihan Allah di dalam menyiksa mereka. Dikatakan bahwa sesungguhnya mereka berlaku sombong dan tidak menerima daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Al-mu'ridina adalah iman wa tauhid. Mereka itu adalah orang-orang yang berpaling daripada dalil-dalil hujjah-hujjah keimanan dan tauhid kepada Allah. Disebutkan di dalam ayat fa bi'sa mathwal. Mathwal itu tempat tinggal. Walam yaqul fa bi'sa madkhal al-mutakabbirin. Bukan Allah katakan seburuk-buruk tempat masuk.
Kan tadi kan disebutkan udkhulu abwaaba jahannam. Masuklah kalian ke dalam api neraka jahanam. Allah tidak katakan fabi'sa madkhal. Itu adalah seburuk-buruk tempat masuk, bukan. Ya. Allah katakan fabi'sa maswal. Maswal itu artinya tempat tinggal. Artinya mereka akan ada di situ ya selama-lamanya. Masuknya selama-lamanya, tinggalnya juga selama-lamanya. Ada di dalam api neraka jahanam. Li'anna dukhul la yadum. Ya, karena terkadang masuknya itu tidak selama-lamanya. Wa inna ma yadum mathwa idza khasahu bidan. Sehingga dicelanya dengan keadaan tempat seburuk-buruknya, seburuk-buruk tempat tinggal, mathwa. Maka mereka akan berada di situ berapa lama? Bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun. Selama-lamanya ada di dalam api neraka jahanam. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabarlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kaum ya, orang-orang Quraisy yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan fasbir. Kenapa? Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janjinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Janji apa? Janji bahwa mereka bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kainun la mahalatah. Pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Pokoknya semuanya bakal dapat daripada janjinya Allah. Janji Allah, kalau kasih janji, Allah kasih ancaman kepada hambanya, pasti itulah yang akan terjadi kepada mereka. Dan Allah janjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul akan mendapatkan kemenangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemuliaan, dan kemudian mereka orang-orang yang kufar akan dapatkan siksaan. Jadi ini adalah sesuatu yang menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza tasdiyatun li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'du husnin bin nasri lahu ala a'da'i. Dan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menangkan Rasul daripada musuh-musuhnya. Sehingga ini adalah sesuatu, Nabi itu ingin semuanya Islam, ingin semuanya masuk Islam, ingin semuanya selamat, ya. Tetapi ketika mereka terus semacam itu, ya sudah, dapatkan sesuai dengan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat akan didapat. Maka ketika kemudian dalam peperangan Badar kalah mereka orang-orang kufar, dan masuklah orang-orang tokoh-tokoh yang mati di dalam peperangan Badar, kemudian masuk di dalam sumur Badar. Lalu kemudian Rasul mengajak bicara mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna. Kamu sudah dapat janjinya Allah kan? Kita sudah dapat janjinya Allah berupa kemenangan. Kalian sudah dapat siksaannya. Maka para nabi dan para rasul akan merasa senang dan akan merasa tentram, akan merasa nyaman ketika apa? Janjinya Allah itu benar-benar Allah tunjukkan di dunia sebelum di akhirat. Itu menenangkan mereka bahwa benar ini semuanya adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan sudah Allah tampakkan. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam yang sudah dakwah 950 tahun, Rabbi la tadhar 'alal kafirina dajjal. Ya Allah, sudah jangan sampai ada satu rumah isinya orang kafir. Wapiskan semua. Wah, itu sudah sudah sampai puncak itu.
Anda bisa bayangkan dakwah 950 tahun. Gak dijawab-jawab sama mereka. Ya sudah, ini sudah kelewat batas ini. Ya Allah, hancurkan mereka, binasakan mereka. Jangan sisakan satu orang kafir. Mintanya Nabi Allah Nuh semacam itu, ya diijabahi sama Allah. Habiskan semuanya. Itu menenangkan. Istilahnya bukan merasa senang mereka dapatkan siksaan, bukan, cuman Allah kasih jawabnya bahwa benar-benar Allah menjawab panggilannya. Fa ni'mal mujibun, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah mau minta pertolongan. Sebaik-baik yang jawab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dimenangkan, lihat semuanya dimusnahkan, lalu kemudian yang tersisa hanya orang-orang muslim saja. Oh, ini berarti ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi dan para rasul ketika sudah memang pada puncaknya, ya yang didoakan sudah ini hancurkan saja, binasakan saja. Apa yang mereka kan minta sendiri. Lima tastajiluna bisayyi'at. Mereka yang minta untuk disegerakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya Allah, mereka yang minta untuk disegerakan. Fa imanu riyannaka ba'dal ladzina itu. Allah katakan di dalam ayat, entah, kan Allah katakan fa inna wa'dallahi haqqun, janjinya Allah itu benar. Entah kemudian kami Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian apa yang kami janjikan kepada kamu atas mereka. Yaitu apa? In arainaka ba'dal ladzina idhum minal azab. Kami tampakkan sebagian siksaan orang-orang kafir Quraisy yang mati dalam peperangan Badar. Sebagian sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Fadzalika huwal matlub. Itulah yang diminta, ya. Atau membuat kamu tenteram dengan janjinya Allah bahwa Allah menangkan Rasul dan binasakan mereka orang-orang kafir. Atau kami matikan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya kembalinya kepada kita. Akan dilihat nanti di akhirat kemuliaannya Rasul dan kehinaan mereka. Entah di dunia Allah tampakkan sebagian janji-janji itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi dalam peperangan Badar, peperangan-peperangan selanjutnya, mereka akhirnya mati kalah dalam peperangan, atau ya engkau wafat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti balasannya kita semua. Kenapa? Karena kembalinya ke kita, bukan ke yang lain. Ini kan apa ya? Berita tapi sifatnya ancaman. Berita failaina yurja'un, kembalinya kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kalau kembalinya kepada kita, ya berarti hisabnya kita, yang hitung kita, yang nyiksa juga kita, yang membalas juga kita, sehingga semua itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang luput dari ancamannya Allah. Kalau Allah sudah kasih ancaman kepada hambanya, orang-orang kafir, ya sudah ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan lihat bagaimana pembalasan mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, yang mana mereka tetap ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, keluarga kita daripada siksaan Allah, jadikan kita tetap terus beriman hingga akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal